Halo semuanya, perkenalkan nama saya Renier Niel Palebangan dengan NIM 2220202190 dari Prodi S1 Teknik Sipil Institut Teknologi Nasional Bandung, kelas F. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi survei yang digunakan dalam memetakan area proyek sipil menggunakan alat teodolit. Baik, yang pertama kita masuk pada apa itu teodolit. Teodolit adalah salah satu alat ukur tanah yang digunakan untuk menentukan tinggi tanah dengan sudut mendatar dan sudut tegak. Berbeda dengan waterpass yang hanya memiliki sudut mendatar saja. Di dalam teodolit, sudut yang dapat dibaca bisa sampai pada satuan second atau detik. Menurut Farrington tahun 1997, teodolit merupakan alat yang paling canggih di antara peralatan yang digunakan dalam survei. Pada dasarnya, alat ini berupa sebuah teleskop yang ditempatkan pada suatu dasar berbentuk membulat atau piringan yang dapat diputar-putar mengelilingi sumbu vertikal sehingga memungkinkan sudut horizontal untuk dibaca. Teleskop tersebut juga dipasang pada piringan kedua dan dapat diputar-putar mengelilingi sumbu horizontal sehingga memungkinkan sudut vertikal untuk dibaca. Kedua sudut tersebut dapat dibaca dengan tingkat ketelitian sangat tinggi. Baik, kita akan masuk pada yang kedua, bagian-bagian teodolit dan fungsinya. Bagian atas. Bagian atas terdiri dari teropong, lingkaran vertikal, sumbu mendatar atau sumbu 2, klem teropong dan penggerak halus, alhidade vertikal dan nifo. Yang pertama adalah teropong, digunakan untuk membidik atau mengamati benda atau target yang jauh agar kelihatan dekat dan jelas serta nampak besar. Pada teropong dilengkapi dengan benang silang diafragma untuk pembidikan, sedangkan lensa tengah atau sentral untuk menjelaskan objek yang dibidik, dan skrup koreksi diafragma kiri kanan atas dan bawah untuk pengaturan garis bidik. Yang kedua adalah lingkaran vertikal. Lingkaran vertikal adalah piringan dari metal atau kaca tempat skala lingkaran berputar bersama teropong dan letaknya dilindungi oleh alhidade vertikal. Yang ketiga adalah sumbu mendatar atau sumbu 2. Adalah sumbu perputaran teropong disangga oleh dua penyangga tiang kiri dan kanan. Pada tipe teodolit lama, sumbu 2 dapat diatur atau dikoreksi, namun pada model baru sudah tidak ada lagi. Yang keempat adalah klem teropong dan penggerak halus, digunakan untuk mematikan gerakan teropong, sedangkan untuk gerakan halusnya menggunakan penggerak halus. Gerak halus ini berfungsi apabila klem atau pengunci telah dimatikan. Yang kelima adalah alhidade vertikal dan nifo, digunakan untuk melindungi piringan vertikal dan nifo alhidade vertikal. Untuk tipe teodolit T-O digunakan untuk mengatur mikroskop pembacaan lingkaran vertikal. Pada teodolit model yang baru, nifo sudah tidak ada lagi. Oke, kita lanjut pada bagian tengah dari teodolit. Yang pertama adalah kaki penyangga sumbu 2. Pada teodolit model baru berisi prisma-prisma pemantul sinar untuk pembacaan pada satu. Yang kedua adalah alhidade horizontal, merupakan pemersatu dari kaki penyangga sumbu 2 dan pelindung lingkaran horizontal. Yang ketiga, piringan lingkaran horizontal, merupakan tempat skala lingkaran horizontal terbuat dari metal atau kaca. Pada teodolit repetisi, lingkaran ini terpisah dari tribak dan dapat diatur kedudukannya, sedangkan pada teodolit reiterasi menjadi satu dengan tribak dan posisinya tetap. Yang keempat adalah klem dan penggerak alhidade horizontal. Seperti halnya pada teropong, klem di sini digunakan untuk mematikan gerakan sumbu 1 atau sumbu vertikal atau tegak, dan gerakan halus dengan cara memutar skrup penggerak halus alhidade horizontal. Klem dan penggerak halus limbus klem ini hanya ada pada teodolit repetisi atau sumbu ganda, digunakan untuk mengatur kedudukan atau pembacaan pada piringan horizontal. Yang kelima adalah nifo alhidade horizontal, digunakan untuk membuat sumbu 1 menjadi vertikal secara halus atau pendekatan. Setelah pendekatan dengan nifo kotak atau kedudukan seimbang, pada beberapa alat ukur teodolit nifo kotak dan nifo tabung letaknya berdekatan, artinya terletak pada alhidade horizontal. Namun ada pula yang berada pada tribak. Yang keenam, mikroskop pembaca lingkaran horizontal. Pada alat ukur teodolit model baru, letak mikroskop pembacaan lingkaran horizontal letaknya dijadikan satu dengan pembacaan lingkaran vertikal, dan untuk pembacaan yang teliti dilengkapi dengan skrup mikrometer.
dan bagian bawah. Yang pertama adalah tree-bark. Tree-bark merupakan tempat tumpuan dari sumbu satu. Yang kedua, nifo kotak, digunakan sebagai pengaturan sumbu satu menjadi vertikal. Yang ketiga, skrup penyetel A, B, dan C. Ada 3 buah, digunakan untuk mengatur sumbu satu menjadi vertikal. Skrup ini dikenal dengan leveling screw. Yang keempat, plat dasar, digunakan untuk menyatukan alat dengan statif atau tripod, sehingga bagian tengah dari plat dasar diberi lubang drat untuk baut alat ukur teodolit. Alat sentering optis untuk alat model baru, sedangkan pada alat model lama, piranti sentering merupakan tempat penggantung tali unting-unting yang berada pada baut alat ukur. Baik, yang ketiga kita masuk dalam kegunaan teodolit dalam memetakan area proyek sipil. Di dalam pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan pengukuran tanah, teodolit sering digunakan sebagai alat pengukuran poligon, pemetaan situasi, maupun pengamatan matahari. Survei dengan menggunakan teodolit dilakukan bila situs yang akan dipetakan luas dan atau cukup sulit untuk diukur, dan terutama bila situs tersebut memiliki relief atau perbedaan ketinggian yang besar. Dengan menggunakan alat ini, keseluruhan kenampakan atau gejala akan dapat dipetakan dengan cepat dan efisien. Di dalam dunia teknik sipil, teodolit sangat penting untuk mencari informasi tentang daerah yang akan dibanguni oleh sebuah bangunan. Sekian penjelasan dari teknologi survei yang digunakan dalam pekerjaan teknik sipil. Terima kasih.